Pesatnya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dianggap sebagai transisi dan turut mempercepat proses globalisasi dari berbagai aspek kehidupan. Di antaranya juga menambah kesejahteraan, kemajuan, dan pengetahuan di dalam masyarakat. Perkembangan iptek yang sangat pesat pasca era pencerahan di dunia sains dan seni secara nyata juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum, pertahanan, dan keamanan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan telekomunikasi, maka semakin membawa pengaruh bagi masyarakat di NKRI, baik membawa pengaruh negatif maupun dari aspek positif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, yang pertama yakni mengenai aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kemudian dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Selanjutnya yakni pengaruh positif iptek pada aspek ekonomi bagi kehidupan yang dapat kita ambil. Di antaranya yakni yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Selanjutnya yang keempat, yakni meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fikriyah. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. Pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim
yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Melisa Pertiwi akan menyampaikan kesimpulan serta saran dari hasil pemahaman kelompok kami. Kesimpulan, kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pemikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan dan bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan apresiatif. Saran. Adapun saran yang diberikan yaitu kepada para pembaca diharapkan dapat menerapkan solusi-solusi yang telah disampaikan agar pada nantinya dapat minimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.
sehingga iptek menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. Terima kasih telah menyaksikan video kami.